Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin, amma ba'du. Saudaraku, ikhwani wa akhwati fid din wa rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir surah Al-Fatihah, dan kali ini ayat yang kita kaji adalah ayat yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim. Supaya kita mendapatkan berkahnya dan diberi ma'unah serta inayah dari Allah supaya bisa mengamalkannya, kita bersama-sama membaca ayat ini. Ikuti saya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Apa makna Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahmanir Rahim itu dipecah atau diturunkan atau istiqaq dari kata rahmah. Jadi lafadz Rahman maupun Rahim itu semuanya itu pecahan dari kata rahmah. Pertanyaannya, apa itu rahmah? Rahmah itu kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan dalam bahasa yang sederhana, rahmah itu bermakna iradatul khair, menginginkan kebaikan. Jadi kata-kata merahmati itu maknanya adalah menginginkan kebaikan pada orang yang dirahmati itu. Meskipun ekspresinya bisa jadi dengan sesuatu yang menyakitkan, selama esensinya adalah menghendaki kebaikan, maka itu termasuk cakupan dalam definisi rahmat. Karena kadang-kadang Allah ketika menghendaki kebaikan pada kita itu kadang-kadang ekspresinya itu sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Bisa jadi itu. Contoh misalnya apa? Misalnya kita dipertemukan dengan orang yang selalu membuat kita marah. Apa sebenarnya maknanya? Maknanya sebenarnya Allah pengen kita punya sifat sabar. Gimana kita bisa punya sifat sabar kalau tidak dipertemukan dengan orang yang membuat kita marah? Kalau sekali dua kali belum akan menjadi akhlak itu. Akhlak itu kebiasaan, watak, karakter yang akan menyatu dengan seseorang. Kata Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, namanya watak atau akhlak itu munculnya spontan. Jadi nggak perlu mikir dulu, tanpa ada rawiyah, nggak ada unsur merenung-renung, memikirkan dulu, mempertimbang-timbangkan, itu belum jadi akhlak. Kalau misalnya ada orang yang kelaparan, spontan kita berusaha ngasih dia makan, itu jadi akhlak. Tapi kalau ada orang kelaparan, kita masih mikir, sebentar, saya ngasih apa tidak ya? Uang saya keluar, ini nanti cukup apa tidak ya? Setelah ditimbang-timbang, oh ternyata kebutuhan saya masih tercukupi, bisa ngasih orang ini. Maka perbuatan kita itu sudah dihitung perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, tapi belum jadi akhlak. Jadi akhlak itu spontan, karena sudah saking biasanya. Nah, akhlak penyabar itu sudah tidak terlalu ngoyo. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan menyatu dengan kepribadiannya. Nah, yang semacam itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita dilatih berkali-kali. Maka kadang kita ditemukan dengan orang yang sering membuat kita marah, itu justru karena Allah ingin membuat kita menjadi pribadi yang penyabar. Dan Allah senang dengan pribadi yang penyabar. Di Al-Quran itu dikatakan wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang suka menahan emosinya, itu Allah senang. Wallahu yuhibbul muhsin, Allah senang dengan orang yang berbuat kebaikan seperti itu. Itu sebenarnya dibalik sesuatu yang tidak menyenangkan kita, kalau kita bisa
menggalinya, memahaminya, sebenarnya ada rahmat di sana. Contoh lain misalnya, kita dikasih masalah bertubi-tubi, seperti sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, tapi sesungguhnya itu kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena dengan masalah yang bertubi-tubi, maka Allah berkehendak supaya kita memiliki sifat tangguh. Tangguh ini bahasa Arabnya sabar, ya. Kalau sabar tadi itu bahasa Arabnya al-hilmu. Orang yang penyabar dinamakan halim, ya. Itu maknanya kazmul ghaidh, menahan emosi, sabar. Tapi kalau sabar itu lebih tepat diterjemahkan tangguh, ketangguhan. Karena definisi sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza, menahan diri dari keluh kesah. Jadi orang nggak gampang ngeluh. Orang nggak gampang ngeluh itu siapa? Ya orang tangguh berarti. Orang bagaimana bisa tangguh? Ketika dia mendapat masalah. Bukan sekali atau dua kali, tapi berkali-kali. Sampai dia menjadi pribadi yang sangat kuat. Kita kan memang tidak mungkin menghindar dari masalah. Pasti semua dikasih masalah. Cuma intensitasnya tiap orang beda-beda. Tergantung imannya. Kalau Allah berkehendak mengangkat derajat seseorang dengan derajat yang tinggi, didekatkan kepadanya, supaya Allah mencintainya, bisa jadi dikasih masalah yang banyak. Seperti Nabi itu, coba perhatikan bagaimana sejarah hidup beliau itu. Tidak pernah berhenti dari masalah. Selesai satu, ganti yang baru. Selesai satu, ganti yang baru. Sampai beliau wafat. Makanya di Al-Quran itu, setiap kita selesai melakukan sesuatu, disuruh siap-siap. Fa'idha farauta fansab. Kalau kamu sudah selesai, berdiri tegak, siap menghadapi yang baru lagi. Begitu memang hidup. Ya, jadi tiap orang itu pasti akan mendapatkan itu, mendapatkan masalah, sampai dia menjadi pribadi yang sabar. Sementara sabar itu separuh dari keimanan, karena agama ini tidak bisa tegak tanpa sabar. Untuk taat butuh sabar. Kalau orang nggak punya ketangguhan, maka dia akan ogah-ogahan melaksanakan ketaatan. Untuk menghindari maksiat juga butuh sabar. Karena orang kalau nggak punya ketangguhan yang tinggi, nggak kuat dia menghadapi ujian kemaksiatan. Untuk bisa menghadapi musibah biar tidak kolaps, bahasa anak sekarang biar tetap move on, itu juga butuh sabar. Makanya para ulama sabar itu pada 3 hal. Sabar untuk ketaatan, sabar untuk menjauhi kemaksiatan, dan sabar saat menghadapi musibah indas syada'id. Begitu. Jadi kebaikan Allah itu sesungguhnya tersembunyi di balik masalah-masalah yang diberikan kepada kita. Orang yang minus masalah itu justru orang yang tidak pernah naik kelas sebenarnya. Kalau dikasih masalah, sebenarnya Allah berkehendak untuk mengangkat derajatnya lebih tinggi dari yang sekarang. Maka semakin besar, semakin susah, semakin berat, maka peluangnya untuk menjadi semakin tinggi di sisi Allah lebih besar. Itu rahmat Allah di balik masalah yang diberikan kepada kita. Kadang kita itu diuji dengan orang yang menyakiti kita. Apa makna dibalik diuji dengan orang yang menyakiti kita? Kita diberi orang yang menyakiti kita supaya kita menjadi pribadi yang pemaaf. Bagaimana kita bisa memaafkan kalau nggak pernah disakiti orang lain? Ya kan? Sementara di Quran Allah memuji, Allah senang dengan pribadi yang memaaf. Wal afina 'anin nas. Dan orang-orang yang suka memaafkan itu dikatakan Allahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik seperti itu. Jadi kita hanya bisa memaafkan kalau ada orang yang pernah menzalimi kita, pernah menyakiti kita. Kalau nggak pernah ketemu orang semacam itu, nggak akan bisa kita. Mau maafkan siapa? Jadi itu wajar. Sudahlah, kita sehati-hati apapun, sebaik apapun kita, akan ada itu orang-orang yang menyakiti kita. Entah itu karena salah paham, entah itu karena memang orangnya jahat. Pasti akan ketemu orang-orang semacam itu. Kalau kita lihat konflik-konflik yang terjadi di masa sahabat, kita husnudzonnya salah paham, dan betul memang salah paham. Tampak ujian merasa tersakiti satu sama lain di kalangan sahabat itu, tetapi itu penyebabnya adalah salah paham. Seperti Ali dengan Aisyah misalnya. Ya kan? Itu kan
sakit, terasa sakit, seakan-akan kayak ya bagaimana lah. Tapi itu memang salah paham semuanya. Makanya Ali ketika bertemu dengan putra seorang sahabat yang sempat melawan beliau, seperti Az-Zubair bin Al-Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, itu beliau dengan lembut mengatakan, aku berharap bahwa aku dan ayahmu ini, termasuk yang dimaksud Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah nanti di surga itu akan mencabut perasaan ghillun di surga, kemudian hidup bersaudara. Ghillun itu apa? Ghillun itu hiqdun itu perasaan benci yang sudah levelnya mendalam. Itu ghillun, hiqdun. Jadi benci yang levelnya mendalam sampai sudah mengarah ke seperti dendam begitu. Ini kan menunjukkan ya secara implisit ya, Ali itu seakan-akan mengakui bahwa orang baik itu kadang diuji kebencian sama-sama baik. Tapi diuji kebencian bukan karena zalim, enggak. Seringkali karena salah paham. Ya sudah kehendak Allah begitu. Seringkali karena salah paham. Salah persepsi, salah menduga, salah. Namanya setan, yaitu ketergelinciran tiap orang itu pasti ada. Ya, itu yang bisa kita pahami di orang-orang soleh di masa lalu. Kita diperintahkan untuk selalu belajar sejarah umat di masa lalu kan biar jadi ibrah itu. Ya. Oh, memang berarti memang seperti itu, kita hidup kayak mau jadi baik, semua orang senyum pada kita. Ini bukan surga. Tidak bisa. Udahlah, sehati-hati apapun kita. Ujian namanya kebencian, ujian namanya disakiti orang itu akan selalu ada. Dan memang harus siap orang beriman. Dan harus ingat ayat ini, bahwa Allah itu punya sifat rahmah yang kadang-kadang ngasih kita sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, tetapi sesungguhnya ada kebaikan di baliknya. Allah senang ingin jadi pemaaf kita. Ya, jadi Ali nggak dendam, enggak ini. Malah berharap begitu akan dicabut nantinya di akhirat. Yang berkonflik itu semuanya kan disebut Nabi sebagai calon penghuni surga, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Artinya apa? Hidupnya sudah benar. Hidup sudah benar itu bukan maksum loh ya, enggak. Hidup sudah benar itu adalah kebaikannya dominan daripada ketergelincirannya. Begitu. Para sahabat nggak maksum, iya, tapi kalau kita hitung kebaikannya itu seperti lautan dibandingkan setitik noda. Begitu. Itu yang terjadi. Ya, itu salah satu makna mengapa kita dikirimi orang yang menyakiti kita. Makna yang lain adalah kalau kita pernah disakiti orang, maka bayangkan kira-kira kalau kita misalnya mengecewakan Allah itu seperti apa kira-kira Allah kepada kita. Nah, gitu ya. Ya biar kita tidak berbuat seperti itu. Ya, itu. Kadang orang itu contoh yang lain ya, yang menunjukkan bagaimana rahmat Allah. Yang sudah punya anak pasti bisa merasakan. Kadang-kadang anak itu kita perintah dengan sebuah perintah. Sudah manggut-manggut di depan kita, tapi melanggar. Entah diam-diam atau terang-terangan di hadapan kita. Mungkin 1 kali, 2 kali kita merasa biasa, tapi sudah begitu berkali-kali mulai timbul perasaan tidak nyaman di sini. Bahkan mungkin emosi, bisa jadi marah-marah. Ya. Apa maknanya sebenarnya kalau kita ditunjukkan ayat Allah semacam itu? Biar kita bisa tahu seperti itulah jika Allah dilanggar perintahnya. Jadi sebagaimana kita tidak suka perintah kita dilanggar oleh anak kita, maka seharusnya begitulah kita menjaga supaya tidak melanggar larangan-larangan dan perintah-perintah Allah. Ya. Contoh lain misalnya, bagaimana rahmat Allah yang sesungguhnya ada kebaikan pada kita. Ada 2 orang sudah saling mencintai, mau menikah, tapi dihalang-halangi. Yang menghalangi mungkin kerabatnya yang sana, atau orang tuanya, atau teman-temannya yang nggak seneng, atau orang-orang yang dengki misalnya. Sehingga berat perjalanannya.
Nggak suka memang. Hati secara fitrah yang semacam itu tidak suka. Ada aja penghalangnya. Apa maknanya semacam ini? Banyak. Salah satunya adalah seakan-akan Allah itu ingin mengatakan kepada kita, beginilah perjuangan. Kalau dalam urusan dunia saja seperti itu orang harus berjuang, bagaimana untuk mendapatkan ridho Allah? Tentu harus berjuang. Gitu ya. Tidak mungkin ridho Allah diperoleh hanya dengan amal yang santai-santai dan sekedarnya. Seakan-akan Allah bilang, beginilah, hanya untuk mendapatkan duniamu saja seperti ini engkau harus berdarah-darah. Tanda kutipnya begitu. Maka bayangkan, seseorang ketika ingin mendapatkan ridho Allah, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya dengan mudah? Ya, gitu. Contoh lain, dicaci maki orang misalnya. Gak suka kan dicaci maki orang? Apalagi se-Indonesia. Ya. Dibully se-Indonesia itu berat. Apa maknanya dicaci maki itu? Ya, biar kita tahu, jaga mulutmu. Jangan menyakiti orang dengan lisan. Karena seperti itu rasanya dicaci maki orang. Ada kebaikan yang tidak selalu tampak. Jadi hampir seluruh hidup kita, hal-hal yang tidak kita suka itu, kalau kita renungi, sebenarnya mengandung kebaikan-kebaikan yang barangkali tidak langsung bisa kita temukan. Ya, hanya Allah yang ngasih ilham dan ilmu itu. Maka bahagialah mereka yang mendapatkan kesusahan tapi bisa tersenyum. Tersenyum karena melihat keindahan di balik kesedihan. Melihat ada perbuatan Allah yang mempesona di balik kesedihan dan kesusahan yang kita hadapi itu. Ya. Jadi itu makna umumnya dari rahmah ya. Adapun makna detailnya, nah ini ungkapan yang sangat bagus dari Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan, rahmah itu adalah sifat belas kasih dan menyayangi yang membuat orang yang disayang itu disikapi dengan lemah lembut, dibaiki, dijauhkan dari hal yang membahayakan, dan dibantu menyelesaikan berbagai macam kesulitan. Wah, panjang. Ini makna detail dari rahmah itu. Jadi rahmat itu mengandung 4 unsur sebenarnya. Kalau dari definisi Ibnu Asyur ini. Apa itu? Yang pertama adalah ar-rifqu, kelemah lembutan. Jadi sifat rahmat dari Allah itu mengandung unsur lemah lembut, nggak kasar gitu ya. Sifat Allah itu lemah lembut dengan rahmatnya. Yang kedua adalah al-ihsan, berbuat baik. Jadi rahmat itu pasti mengandung unsur ihsan, meskipun hal yang tidak menyenangkan kita tadi. Itu sesungguhnya adalah berbuat baik. Ya. Unsur yang ketiga adalah daf'ud darar, menghalau sesuatu yang membahayakan. Ya. Jadi seperti kita punya sifat pemarah itu kan membahayakan. Kalau misalnya kita marah yang sifat yang bisa membuat orang lain sama juga marah, akhirnya bertarung dan bisa tewas, membahayakan kan itu. Ya, maka ini dihalau dengan dikasih dilatih gitu ya, biar kita punya sifat penyabar, bisa menempatkan emosi itu pada tempat yang pas. Daf'ud darar. Unsur yang keempat adalah al-i'anah 'alal masyaq, membantu untuk menyelesaikan berbagai macam kesulitan. Jadi kalau pas kita ada masalah tiba-tiba kayak enteng, tiba-tiba ada solusi, tiba-tiba ada jalan keluar, itu rahmat Allah, ekspresi dari rahmat Allah itu. Dunia kayak sudah gelap semuanya, ketutup semuanya, tiba-tiba ada secercah cahaya di sudut sana. Itu ekspresi dari rahmat Allah. Ya, saya ulang lagi ya, jadi rahmat mengandung empat unsur. Ar-rifqu, lemah lembut, tidak kasar, lawan dari al-unf. Yang kedua adalah al-ihsan, ada unsur berbuat baik, jadi nggak ada unsur mencelakakan, nggak ada unsur menjatuhkan. Yang ketiga adalah daf'ud darar, menghalau segala hal yang membahayakan, ya, bukan malah mendatangkan bahaya. Orang yang nggak dirahmati, orang yang nggak dirahmati kan rugi banget, karena Allah itu malah justru membiarkan hal-hal membahayakan mendekati dia semua. Ya, itulah salah satu makna istidraj. Istidraj itu dikasih nikmat sebanyak-banyaknya, tapi justru dia tambah lalai, tambah jauh dari Allah.
itu bukan menghalau doror, tapi malah jalbud doror, malah mendekatkan doror. Nggak dirahmati Allah itu. Ya. Yang keempat adalah i'anah alal masyaq, dibantu untuk menyelesaikan masalah. Yang seperti ini, makna seperti ini juga termasuk yang disebutkan dalam hadis, misalnya kalau ada orang yang tidak berambisi kekuasaan terus dikasih Allah kekuasaan, maka Allah akan membantunya. Nah, itu maknanya dia dirahmati Allah. Tapi kalau diambisi kekuasaan, maka Allah kalaupun memberi, maka dia akan dibiarkan. Berarti nggak dirahmati. Gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa memahami makna laknat. Iblis itu dikatakan dia itu digelari laknatullah alaih. Apa makna laknat? Laknat itu adalah ib'adur rahmah, menjauhkan rahmat dari seseorang. Berarti dia nggak dapat rizqun, nggak dapat ihsan, nggak dapat daf'ud doror, tidak dapat al-i'anah alal masyaq. Makanya ngeri kalau sudah dapat laknat, itu ngeri. Semua hadis, semua ayat yang mengandung unsur laknat itu artinya berarti nggak dapat ini semuanya. Istri yang diajak suami misalnya menolak, ancamannya apa? Laknat. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikah hatta tusbih. Seorang suami jika mengajak istrinya ke kasurnya lalu menolak, lalu suami bermalam dalam keadaan marah padanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Itu maknanya dijauhkan dari ini semuanya. Makanya perhatikan ya bagaimana para nabi dan rasul itu enggak banyak yang diminta itu. Doa nabi dan rasul itu yang paling dominan adalah Allahumma firli warhamni. Sederhana. Ampunilah aku dan rahmati. Karena demikian luas dan dalam dan luar biasa, kena semua itu ya. Seluruh kebaikan itu kena semua. Orang yang dalam ilmunya doanya nggak macam-macam. Nggak minta supaya punya kendaraan, nggak minta supaya sandalnya bagus, nggak minta supaya yang hal-hal yang kecil remeh-temeh begitu loh. Nggak. Yang diminta Allahumma ghfirli warhamni. Itu aja. Perhatikan itu. Abu Bakar juga, ini orang yang levelnya mencapai level tinggi kedekatan pada Allah. Ketika minta doa pada Rasulullah, ajari aku doa Rasulullah yang akan ku amalkan setiap aku sholat. Ternyata doanya itu yang diminta juga. Maghfirah dan rahmat, ampunan dan rahmat. Karena memang seluas ini maknanya. Ya. Oke. Tetapi yang harus diketahui adalah rahmah itu beda dengan ra'fah. Tekanan maknanya sedikit beda. Rahmah dengan ra'fah itu bisa jadi terjemahannya mirip, kasih sayang atau belas kasih, mirip. Tetapi secara bahasa itu sedikit beda. Allah itu disebut Rahman, Rahim, dipecah dari kata rahmah. Allah juga disebut Ra'uf, ya kan? Dipecah dari kata ra'fah. Apa bedanya? Bedanya adalah dari sisi kaifiyatul isal, cara menyampaikan kasih sayang itu. Kalau ra'fah itu adalah kasih sayang yang disampaikan bebas dari rasa sakit dan penderitaan. Jadi kasih sayang yang diterima dengan nikmat murni, nggak ada sakitnya sama sekali. Itu ra'fah. Kalau rahmah, ya, rahmah itu mutlak sifatnya. Kasih sayang itu bisa diungkapkan dengan ekspresi yang membuat orang yang disayangi itu bahagia, bisa juga susah. Tapi kasih sayang esensinya, begitu. Oke. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya ada orang yang kelaparan, terus kita kasih makan, dia bahagia tuh, senang ya, dia bahagia karena dia kenyang. Maka perbuatan kita itu, ya, membuat orang itu bahagia, menyayangi orang tersebut, menghilangkan doror dari dia itu. Kita berbuat baik pada dia, ya kan? Yang semacam ini bisa disebut rahmah, juga bisa disebut dengan ra'fah, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kasusnya begini, ada seorang ibu punya anak usia 1 tahun, dia membawa pisau yang sangat tajam. Lalu kemudian ibunya khawatir pisaunya ini melukai anak tersebut, maka diambillah pisau itu. Ketika diambil, melawan anaknya,
Maka kemudian dipaksa ibunya, ditarik paksa sampai akhirnya menangis. Nah, ini adalah ekspresi rahmah. Nggak bisa disebut ra'fah. Kenapa? Karena ekspresi kasih sayangnya diungkapkan dengan cara yang menyakiti. Ya, yang disayangi tadi. Si anak tadi bisa jadi bilang, ibuku nggak sayang padaku, aku mau main kok nggak boleh. Begitu kan? Marah kemudian nangis. Padahal hakikatnya menyayangi si anak tersebut. Nah, ini rahmah nyebutnya. Jadi kalau kita meminta, ya Allah rahmati aku, harus siap. Kadang-kadang dikasih bahagia, kadang-kadang dikasih susah memang. Tapi tetap ekspresinya adalah kasih sayang. Ya, itulah rahasia kenapa saat mencambuk para pezina itu dilarang memiliki sifat ra'fah. Nah, coba dibaca di surat An-Nur itu. Disuruh mencambuk pezina laki-laki dan maupun wanita, kemudian diingatkan Allah, wala ta'khudhukum bihimar ra'fah. Janganlah perasaan ra'fah itu menghalangi kalian untuk menerapkan hukum Allah ini. Kenapa? Karena ra'fah itu tadi, cara menyampaikan nikmatnya itu tidak ada unsur menyakiti. Sementara mencambuk kan menyakiti. Tetapi mencambuk itu bisa disebut dengan rahmah. Kenapa? Karena esensinya adalah membersihkan. Membersihkan orang yang dihukum itu supaya tidak disiksa dan siksanya lebih pedih di akhirat nanti. Nah, itu ya, itu bedanya ra'fah dengan rahmah. Nah, kalau gitu apa kita nggak minta ra'fah aja? Oh, nggak bisa gitu ya. Ini dunia, ujian. Kalau mau yang bahagia itu ya surga. Tapi Allah dikatakan punya sifat ra'uf dan juga punya sifat rahim. Gitu ya. Punya sifat rahmah dan ra'fah. Artinya kapan Allah ngasih itu ya terserah Allah. Ya, begitu. Itu bedanya rahmah dengan ra'fah. Nah, Rahman dan Rahim itu wazannya adalah fa'lan dan fa'il. Ya, Rahman itu berwazan fa'lan dan Rahim berwazan fa'il. Itu dua-duanya sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu apa? Sighat mubalaghah itu maknanya adalah kata sifat yang sifatnya itu ditekankan berlipat ganda. Ada impresi berlipat ganda. Itu sighat mubalaghah. Contoh misalnya, kata kadzib itu maknanya adalah yang berdusta, orang yang berdusta. Tapi kalau diubah menjadi kadzab, itu maknanya adalah orang yang berkali-kali berdusta, sering berdusta, jago dusta, dewa dusta, gitu ya. Ya. Contoh lain misalnya dajjal. Dajjal itu memanipulasi. Dajjal itu orang yang memanipulasi. Kalau diubah ke wazan fa'al menjadi mubalaghah. Dajjal itu maknanya orang yang berkali-kali memanipulasi, yang jago manipulasi, yang hebat manipulasinya. Nah, itu. Sama fa'lan dengan fa'il itu bermakna mubalaghah. Ya. Contoh misalnya kata ghadibun. Ghadibun itu bahasa Arab maknanya orang yang marah. Tapi kalau diubah ke wazan fa'lan menjadi ghadban, itu maknanya orang yang sangat marah, murka. Itu ghadban. Wazannya fa'lan. Mirip, makanya di Quran itu kalau ada kata ghadban, itu pahami, itu kadar emosinya bukan biasa itu. Itu emosinya luar biasa. Jadi dikatakan secara bahasa itu mumtali'an ghadaban, dipenuhi oleh rasa marah. Misalnya seperti Nabi Musa yang disebutkan di surat Thaha, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Nabi Musa itu kembali kepada kaumnya dalam keadaan ghadban dan sangat sedih. Jadi murka Nabi Musa. Kenapa murka? Ya, bayangkan beliau berjuang keras membuat umatnya menjadi bertauhid, menyembah Allah saja. Begitu ditinggal ke Bukit Tursina beberapa puluh malam saja, tiba-tiba mereka sebagian besar sudah sudah menyembah anak sapi. Marahnya luar biasa. Ghadban maknanya, ghadbana asifa. Nah, itu sighat mubalaghah. Ya. Contoh lain misalnya kata Rabbun. Rabbun itu maknanya adalah yang mengurusi, yang mengatur, yang mengurusi. Kalau diubah ke wazan fa'lan menjadi Rabban, itu berarti yang sangat
mengurusi. Dari sini juga kita bisa tahu ada istilah ulama Rabbani. Nah, itu ya, itu bentuk nisbahnya. Karena ulama Rabbani itu aspek ngurusnya dominan. Ya, sehingga dia nggak hanya ngajar, apalagi cuma dapat uang, setelah itu nggak ngurus umatnya, tidak. Rabbani itu benar-benar memperhatikan seperti seorang rasul, seorang nabi yang perkembangan dan anak didiknya biar menjadi hebat itu diperhatikan betul. Makanya ulama Rabbani itu diterjemahkan sebagian ulama sebagai orang yang alim, amil, orang yang mengetahui dan mengamalkan ilmunya, memenuhi hak ilmu. Itu surat mubalaghah. Contoh lagi misalnya kata naim. Naim itu orang yang tidur. Kalau berubah menjadi nauman, itu maknanya orang yang banyak tidur, tukang tidur. Ada unsur mubalaghah. Nah, di sini ada kaidah bahasa. Ada kaidah bahasa bunyinya ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Jadi tambahan bina, makna gampangnya tambahan huruf itu akan menambah makna. Jadi kata Rahman itu kan tambahnya alif dan nun sebenarnya. Huruf asalnya kan ro, ha, dan mim. Terus tambah alif dan nun. Nah, tambahan alif dan nun ini yang menunjukkan mubalaghah, ada tekanan. Ya. Mirip kayak bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kalau ada u yang ditasdid, nah itu maknanya adalah penekanan, ya kan? Cili, cuwili. Nah, itu u-nya itu tambahan yang bermakna penekanan. Jadi kecilnya bener-bener kecil. Gede, gede, ya kan? U-nya ditasdid. Ada lagi ireng, uwireng, ya gitu ya. Jadi mirip kayak gitulah ya. Ini untuk perbandingan bahasa menarik ini. Gampangannya begitu. Jadi tambahan alif dan nun, adanya tambahan ziyadatul bina istilahnya, tambahan huruf atau apapun, itu ada tambahan makna mesti. Ya. Oke. Termasuk rahim. Jadi fa'il itu juga sighat mubalaghah. Contohnya misalnya kata alim. Alim. Jadi alim itu orang yang berilmu. Tapi kalau diubah ke wazan alim, itu orang yang sangat berilmu. Alim. Jadi bedanya antara alim dengan alim. Alim itu orang yang berilmu biasa. Alim yang sangat berilmu. Rahim itu orang yang menyayangi. Begitu diubah ke wazan fa'il menjadi rahim, maka maknanya sangat menyayangi, yang sangat menyayangi. Jadi bisa kita pahami Ar-Rahmanur Rahim itu maknanya berarti Allah itu penyayangnya luar biasa penyayang, sampai 2 kali loh ya, disebut 2 kali. Sayangnya Allah itu luar biasa. Allah itu sangat penyayang, seakan-akan ditakkid begitu oleh Allah. Ya, sehingga pakai dua lafadz yang wazannya berbeda. Tetapi meskipun dua-duanya itu sighat mubalaghah, lafadz Rahman itu lebih kuat aspek mubalaghahnya daripada Rahim. Ya, para mufassir mengatakan Rahman itu ablagh. Jadi lebih ablagh, itu mubalaghahnya lebih, tekanan sifatnya lebih tinggi daripada Rahim. Makanya sebagian ulama itu mengatakan bahwa aspek rahmah pada kata Rahman itu mencakup semua jenis rahmah. Apapun jenis rahmat itu tercakup pada kata Rahman itu. Tidak peduli apakah kepada orang yang baik atau orang yang buruk, pada orang yang beriman maupun orang yang kafir, orang yang taat pada Allah maupun orang yang kurang ajar pada Allah, itu dikasih rahmatnya Allah juga itu. Itu Rahman. Makanya bisa kita lihat ya, Allah itu di samping Maha Penyabar yang sangat ini, tidak lekas menghukum hambanya. Ada hamba-hambanya yang mengingkari keberadaannya tapi masih dikasih hidup. Kurang sayang Allah, kurang sayang apa Allah? Ya kan? Ada hambanya yang berjuang tiap hari untuk membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada, tapi dia masih dikasih makan minum. Ya, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu mati. Ya, ada filosof yang bilang begitu, bahwa Tuhan itu telah, pokoknya kata-kata buruk ya, mengatakan Tuhan itu beranak dan sebagainya. Mereka masih dibiarkan hidup, masih dibiarkan bahagia berkeluarga, dikasih makan minum, dikasih karir, pekerjaan, uang.
bersenang-senang dengan seks dan lain sebagainya, dibiarkan. Ini rahmannya Allah ini, ya. Sifat kasih sayang Allah yang mencakup semuanya sudah, nggak peduli yang taat maupun yang tidak, ya. Nah itu, ya. Termasuk kita orang-orang mukmin yang beriman kepadanya. Tapi pernah nggak merasakan bahwa kadang-kadang kita itu kurang taat pada Allah, syukurnya ya kurang, kadang-kadang melanggar perintah Allah, tapi masih dikasih nikmat aja ya. Jadi in'amun ba'da in'am, ulama mengatakan begitu. Sudah dikasih nikmat, masih dikasih lagi terus bertubi-tubi. Nah itu juga ekspresi dari sifat Rahman Allah, gitu ya. Ya. Nah oleh karena itulah maka sebagian mufassir itu untuk memudahkan diingat itu menjelaskan bahwa Rahman itu adalah sifat rahmat yang diberikan Allah di dunia maupun akhirat, kena semuanya, gitu ya, mukmin maupun kafir. Tapi untuk Rahim itu adalah sifat Allah yang khusus diberikan kepada orang beriman di akhirat. Ya, bahasa gampangnya adalah Rahman itu Rahmanud dunya wal akhirah. Kalau Rahim, Rahimul akhirah. Itu aja, ya. Untuk lebih mudah mengingat. Ya. Dan yang patut juga kita ketahui adalah meski Allah bersifat Rahman dan Rahim, tapi rahmat yang diberikan Allah di dunia ini itu sebenarnya hanya 1%. Itu pun dibagi-bagi untuk semuanya, ya, termasuk diberikan Allah kepada seluruh makhluk. Ya, kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan begitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ja'alallahu ar-rahmah mi'ata juz'in, fa'amsaka 'indahu 99 juz'an, wa anzala fil ardi juz'an wahidan, famin dhalikal juz'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu." Allah itu menjadikan rahmat 100 bagian. Ya, 100 bagian berarti kan kalau pakai ilmu matematika 100% ya. Lalu Allah menahan di sisinya 99 bagian dan menurunkan ke bumi 1 bagian. Maka dari 1 bagian itulah seluruh makhluk saling berkasih sayang. Jadi semua makhluk itu, kasih sayang yang dilakukan semua makhluk itu hanya 1 ini yang dibagi-bagi itu. Ya. Terus Rasulullah memberikan contoh, termasuk diantaranya adalah kuda yang mengangkat kukunya, mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak mengenainya. Jadi kasih sayang hewan kayak kita lihat ayam misalnya menutupi anak-anaknya biar nggak kedinginan, ya kan? Kucing yang anaknya lahir dijilati, kemudian disusui sampai dia kenyang baru dia pergi. Saya pernah juga lihat video kijang yang anaknya lewat sungai, gitu ya. Terus kemudian mau dimakan buaya, ibunya menyelamatkan anaknya dengan cara dia yang mengorbankan dirinya. Itu kan terenyuh banget ya kalau kita lihat manusia ya. Biar anaknya selamat, jadi dia rela dimakan buaya biar anaknya bisa menyeberang jalan. Rahmatnya kayak gitu coba ya. Itu yang dibagi-bagi oleh seluruh makhluk. Padahal makhluk ini ada berapa juta? Ada berapa miliar? Ada berapa triliun? Ya bukankah bakteri juga makhluk? Ya enggak? Yang kita memang belum tahu seperti apa ekspresi sayang, tapi kan makhluk juga kan. Dan kalau nggak ada kasih sayang itu nggak ada makhluk yang bisa survive di hidup ini. Anak itu kalau nggak dapat kasih sayang orang tuanya, nggak bisa dia hidup, ya kan? Karena dapat kasih sayang orang tuanya, maka sakit sedikit diobati, lapar sedikit disusui, dikasih makan. Dengan kasih sayang yang makhluk-makhluk lemah itu bisa hidup, gitu ya. Maka bayangkan sebesar apa kira-kira rahmat Allah yang 1 bagian tadi dibagi ke seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, dan makhluk yang hanya diketahui oleh Allah. Yang disimpan oleh Allah 99 khusus bagi orang yang beriman. Ya. Makanya kalau orang menjelang wafat nazar itu harus ingat-ingat hadis ini juga. Allah itu Maha Penyayang. 99-nya itu disimpan di akhirat. Ya. Harus diingat-ingat, 1% aja kayak gitu loh.
di dunia itu ekspresinya ya, yang tampak pada seluruh makhluk, yang ibu menggendong anaknya berjam-jam nggak capek, yang rela begadang untuk membuat anaknya bisa terurusi saat malam hari. Itu dibagi-bagi sekian, itu cuma 1% dari rahmat Allah. Nah, ini harusnya memberikan pemahaman kepada kita betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya diumpamakan dalam hadis, seandainya dosamu itu menutupi langit dan bumi, maka rahmat Allah lebih luas dari itu. Loh iya memang, kalau seperti ini gambarannya luar biasa memang sudah. Tidak bisa kita ngukur luasnya rahmatnya Allah. Oke. Kemudian mengapa ayat Ar-Rahman Ar-Rahim itu datang sesudah Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini rahasia susunan ayat ini dibahas oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa Allah menurunkan ayat Ar-Rahmanir Rahim setelah Rabbil Alamin itu untuk menghindarkan kesalahpahaman persepsi tentang Allah. Kesalahpahaman yang bagaimana? Lafaz Rabbil Alamin itu secara implisit mengandung makna tarhib, mengandung makna ada unsur membuat orang takut. Kenapa? Namanya Rabbun itu kan raja. Raja itu kan bukan hanya ngurus, tapi juga menghukum, mengadili, gitu ya. Bahkan di Quran dikatakan syadidul iqab. Allah itu sangat keras siksanya. Di surat Fajr dikatakan la yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada yang bisa menyiksa hari itu seperti siksaan Allah. Sudahlah, bayangkan semua siksa yang paling ngeri dilakukan manusia, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan Allah. Itu kan bisa membuat orang takut, sehingga kemudian mempersepsikan Allah itu secara salah. Dianggap Allah itu adalah zat yang mengerikan. Maka langsung disusul Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Bahwa Allah itu sayangnya luar biasa ke makhluk, tapi ia juga keras siksanya, gitu ya. Dan kalau kita lihat susunan ayat bahwa Al-Fatihah itu diawali Bismillahirrahmanirrahim, masih diulang, yang mengandung kata Ar-Rahmanirrahim ya, terus masih diulang lagi Ar-Rahman, seakan-akan gak cukup satu kali untuk menegaskan Allah itu sangat penyayang, sampai diulang berkali-kali, bahkan tiap awal surat, seakan-akan menunjukkan, loh ini loh Allah itu lebih dominan sayangnya daripada sikap kerasnya. Gitu ya. Kebanyakan agama-agama selain Islam itu kekeliruannya terhadap Allah adalah salah mempersepsikan Allah. Ada yang terlalu optimis Allah itu penyayang sehingga lupa Allah itu juga membalas. Ya kan? Sudahlah, percaya semua dosa kita sudah ditebus, semua dosa kita sudah pasti akan diampuni. Sehingga akhirnya menjadi maghrur, tertipu. Sudah membayangkan nanti masuk ke surga, ternyata tidak. Itu kan ya kasihan. Nah, orang semacam itu disebut dalam Al-Quran dhalin, merasa benar tapi tersesat. Itu beda dengan maghdub alaihim. Kalau maghdub itu tahu salah dilanggar sehingga dimurkai. Ya, jadi seperti itu. Jadi diberi penekanan berkali-kali untuk menegaskan bahwa kita itu punya Allah yang Allah itu dominan rasa rahmatnya daripada sikap tegasnya, sikap kerasnya. Ya. Secara implisit juga susunan ayat ini mengajari kita untuk memiliki hati roja dan khauf. Harus digabung antara roja dan khauf. Membaca ayat Rabbil Alamin itu ada unsur khauf, tapi membaca Ar-Rahman Ar-Rahim ada harapan kepada Allah. Takut apa? Takut dihukum oleh Allah, takut disiksa oleh Allah, takut sudah amal berpayah-payah nggak ada satupun diterima oleh Allah. Itu kan harus takut begitu. Orang soleh itu nggak ada yang berani mengatakan amalnya diterima loh. Sholat ya, ketika menurut fikih dikatakan sah, sah itu apakah diterima oleh Allah? Oh belum tentu. Sah itu dalam fikih maknanya adalah ada harapan diterima Allah. Harapan, bukan pasti. Itu makna sah. Makna sah itu ada harapan diterima oleh Allah, sekaligus ada unsur isqatu dhimmah, menggugurkan tanggungan. Jadi mukallaf sudah nggak harus mengulang lagi sholatnya kalau sudah sah sholatnya. Tapi diterima apa tidak belum tentu. Sholat itu kan banyak nanti syaratnya biar diterima. Di samping secara fikih benar, ikhlas apa tidak, ujub apa tidak, kan gitu.
Kalau masih ada gitu-gitu ya bisa hancur semuanya amal. Ya, itu harus khauf, harus takut. Tetapi juga harus ada roja. Jangan saking takutnya lalu kemudian, aduh sudah pasti neraka ini sudah. Sekalian saya jegur gitu ya. Sekalian saya sudah bejat sekalian, enggak boleh. Harus ada rojaknya, harus ada harapan. Allah itu Maha Penyayang. Ada cerita orang membunuh 100 orang masih bisa diampuni oleh Allah. Padahal dosa membunuh itu Masya Allah, ya kan? Dosa membunuh kan lebih ngeri daripada dosa memperkosa, ya kan? Menghilangkan nyawa loh ya. Yang baru-baru ini berita pemerkosaan anak di bawah umur yang jumlahnya belasan itu kan buat kita sudah ketem-ketem ya, sudah emosi luar biasa. Tetapi kalau dibandingkan dengan dosa pembunuhan lebih berat dosa pembunuhan. Nah, ini ada cerita orang membunuh 100 orang masih diampuni oleh Allah. Masa gini masih kurang yakin Allah itu Maha Penyayang, ya kan? Nah, itu harus ada roja dan khauf. Cuma begini ya, ini saya tulis khusus dalam artikel di Irtaqi ya, ada pembahasan tentang hati terbaik itu gabungan antara roja dengan khauf. Kalau masih hidup, masih sehat walafiat, harus dominan khauf. Harus dominan khauf. Agar apa? Biar taat semakin semangat. Dua-duanya harus ada, tapi harus dominan khauf. Tapi kalau sudah menjelang wafat, harus dominan roja. Jangan sampai suudzon pada Allah. Kalau sudah menjelang wafat, jangan sampai, aduh ya Allah, kayaknya aku ini akan masuk neraka. Tidak boleh. Harus yakin, saya sudah beriman pada Allah. Saya ini sudah menyembah Allah saja, nggak pernah menyembah selainnya. Dan Allah menjamin bahwa yang semacam ini pasti akan dimasukkan surga. Insya Allah, Allah pasti akan sesuai dengan harapan saya. Harus begitu kalau sudah sakaratul maut. Tidak boleh ada suudzon pada Allah. Karena ada hadis, Allah itu inda dhanni abdi, sesuai dengan dugaan hambanya. Ini saya sedihnya hadis ini dipakai sebagai oknum motivator ya, untuk membuat orang jadi ambisi harta ini. Nah, kalau dugaan kita kaya ya kaya, astagfirullahaladzim. Ayatnya berbicara urusan serius akhirat dibawa untuk ke urusan dunia. Makanya nggak bisa dijadikan rujukan ya. Kalau urusan din, ilmu itu urusannya masalah selamat dan celaka di akhirat. Nggak boleh mengambil rujukan orang-orang yang memang tidak punya ilmu dalam hal itu. Oke. Oke, jadi seperti itu ya, gabungan antara rasa takut dan harapan. Bahkan urusan dunia sekalipun, itu kita nggak boleh loh terlalu optimis atau terlalu pesimis, nggak boleh. Sudah lamaran misalnya, sudah diterima oleh keluarga, apakah pasti akan menikah? Oh, belum tentu. Kan banyak kemungkinan untuk menggagalkan itu, ya enggak? Tiba-tiba, kan banyak cerita itu sudah lamaran, sudah gini, tiba-tiba digagalkan. Banyak faktor. Nah, makanya harus ada hati tetap waspada, itu loh ya. Kalau orang punya sifat roja dan khauf, pasti akan tetap waspada. Dia akan punya harapan, oh ini nikmat Allah akan diberikan. Tapi juga khauf, Allah itu punya maker, punya rencana, punya yang barangkali kita tidak tahu. Dan di Quran kan dikatakan Allahu khairul makirin, ya kan? Allah itu sebaik-baik perencana. Makanya sering nggak kita merasakan bahwa apa yang kita rencanakan itu, yang kita inginkan nggak sesuai dengan rencana kita, ya kan? Itu menunjukkan Allah yang mengatur itu semuanya. Tak terprediksi sudah. Hidup ini nggak terprediksi. Keinginan-keinginan kita juga tidak terprediksi. Oke. Ya. Oke, jadi seperti itu ya makna kenapa susunannya seperti itu. Setelah Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan patut juga diketahui, Rahman itu adalah nama yang mukhtassun billah, khusus untuk Allah. Jadi tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Makanya jangan memanggil orang dengan nama Rahman, memanggil orang dengan nama anak Rahman, ya. Anak dinamakan Rahman juga nggak boleh. Itu sama ngasih nama anak dengan nama Allah, nggak boleh. Itu nama khusus untuk Allah. Kalau namanya Abdurrahman, maka panggil lengkap, Abdurrahman. Ya, kalau Rahman itu nama Allah, Abdurrahman kan hambanya Ar-Rahman. Ya, itu benar. Tapi kalau manggilnya nggak boleh Rahman. Ya, sudah kadung ya harus diubah. Oke. Jadi seperti ini ya gambaran rahmat itu yang ada dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim. Betapa sayangnya Allah, dan bahkan
bisa kita katakan rahmat itu adalah dasar dari seluruh syariat Islam. Makanya ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu karena menjadi dasar seluruh syariat. Seluruh ruh, substansi dari ajaran agama itu rahmat, kasih sayang. Makanya kalau ada tafsir agama yang mengajarkan kebengisan, wah ini dipertanyakan ini. Ini paham apa enggak ini makna rahmat ini? Nggak bisa. Ajaran Islam yang kelihatan keras sekalipun itu sesungguhnya rahmat. Seperti saya katakan tadi ya, hukuman cambuk bagi pezina. Itu kan kalau menurut perasaan orang biasa kok seperti keras. Sesungguhnya rahmat itu. Kenapa? Karena menebus dosa orangnya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang serupa. Begitu. Unsur rahmat. Sampai hewan pun kan kena rahmat. Kalau nyembelih kata Nabi, tajamkan, ya kan? Jangan diperlihatkan kepada sesama hewan yang lain. Itu kan kasih sayangnya. Saat ngimami sholat jamaah lalu anak nangis, Nabi mempercepat. Rahmatnya juga ke anak, sampai sholatnya dipercepat. Itu rahmat seperti itu. Jadi kalau ada ajaran agama yang begitu mudah mengatakan fulan kafir, halal darahnya, halal hartanya, waduh. Itu kalimat yang benar tapi penempatannya kadang-kadang serampangan, berbahaya itu. Itu saya dari dulu sangat tidak tertarik dengan ajaran yang jauh dari sifat rahmat. Karena rahmat ini dasar dari seluruh syariat. Dan Allah menyebut dirinya itu rahmat berkali-kali dalam Al-Quran. Rahim. Ya. Jadi nggak ada, termasuk orang yang berbuat maksiat sekalipun itu kita tidak boleh memandangnya dengan mata menghina, meremehkan. Nggak bisa itu. Rasul itu kalau melihat ada umatnya yang melakukan pelanggaran, itu dominan rasa kasihan. Nggak membuli, enggak. Ayo, tunjukkan satu hadis pun Rasulullah membuli orang yang melakukan maksiat. Tidak ada. Ada orang yang berzina, kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hukumlah aku. Rasul berpaling gini. Seakan-akan nggak mau, aku nggak mau hukum kamu gitu loh. Seakan-akan berpaling. Dia ngotot lagi minta dihukum. Terus Rasul masih ngasih kesempatan supaya dia lari gitu ya. Gimana? Beliau bilangnya, mungkin kamu cuma sentuh saja, gitu loh ya. Itu kan sebenarnya kalau orang paham banget maksudnya Nabi ya, udahlah nggak usah datang ke saya, nggak usah minta dirajam, pergilah kamu bertobatlah pada Allah, kan gitu tuh. Masih ngotot lagi, Allah sucikan, ya Rasulullah sucikan aku. Ditanya, kamu gila nggak? Coba berkali-kali gitu masih ditanya, kamu gila nggak? Kamu waras nggak itu? Ditanya ke kabilahnya juga, ini orang ini waras nggak? Itu kan kasih kesempatan sebenarnya juga. Andai kan satu aja bersaksi, oh ya ini agak kurang waras Rasulullah, mesti akan dilepaskan Rasulullah. Kurang sayang apa Nabi? Ya enggak? Ya kan? Tapi dia ngotot, ya Rasulullah, sucikan aku, minta dirajam Mas Ian, ngotot terus. Maka Nabi bilang kepadanya, dululah. Yang satu riwayat yang terkait dengan wanita itu ya, di Homidiyah katanya. Rasul bilang, kamu lahirkan dulu anakmu. Kesempatan lari lagi, ya enggak? Disuruh melahirkan anaknya, kalau nggak balik, kan nggak akan dikejar sama Nabi, ya kan? Seakan-akan Nabi hanya bilang, sudahlah, nggak usah dirajam. Kamu tobat sungguh-sungguh, tobatan nasuha, sudah Allah akan mengampunimu. Seakan-akan begitu. Nggak usah dirajam. Tapi dia ngotot. Akhirnya setelah lahir datang, ya Rasulullah, ini aku sudah melahirkan, hukum aku. Nabi bilang lagi, susui lagi. Sampai 2 tahun. Berapa kali Rasulullah ngasih kesempatan supaya lari itu, coba. Ya kan? Tapi begitu dia setelah anaknya besar masih tentara aja, sudah Rasul sudah memahami bahwa wanita ini memang serius banget pengen bertobat dan mensucikan dirinya, akhirnya dirajam. Maka ketika seorang sahabat itu memaki wanita itu, langsung dicegah Rasulullah, jangan begitu, ini tobat wanita ini kalau dihitung dengan tobatnya seluruh penduduk Madinah, lebih berat tobatnya wanita ini, ya, karena nggak ada tobat yang lebih serius daripada orang yang rela mengorbankan nyawanya supaya membuat Allah ridho. Terasa nggak rahmatnya Nabi? Luar biasa, akan nggak mau hukum. Hukum itu ditegakkan bukan untuk membantai orang, enggak. Nah sekarang kadang-kadang orang itu kan tahu ada maksiat itu kan sudah ya, matanya sudah kayak merasa dirinya lebih baik dari orang itu. Seakan-akan merasa dirinya aman, nggak akan pernah melakukan seperti itu.
Seakan-akan dirinya itu seperti, ya begitulah. Tidak begitu para nabi dan rasul itu, ya. Orang-orang soleh itu karena tahu betul hakikat din itu untuk menyelamatkan manusia, menghukum pun dengan rahmat. Ya. Makanya pada kasus pencurian dalam hukum fikih Islam, orang mencuri itu sebenarnya disuruh saling menghalalkan dulu, saling memaafkan dulu. Nggak usah dilaporkan ke penguasa. Tapi kalau sudah dilaporkan ke penguasa, ya harus dipotong tangan. Nah, itu juga kesempatan toh, rahmatnya juga di situ. Karena hukum harus ditegakkan untuk orang-orang yang melanggar dan nggak bisa diselesaikan dengan hanya ajaran moral. Ya, jadi gitu. Jadi dasar dari seluruh syariat, cobalah, nggak ada satupun syariat kecuali mengandung unsur rahmat. Sholat jamak, sholat qashar, ya, kurang rahmat apa itu? Dikasih fasilitas untuk memudahkan ibadah. Saat hujan boleh menjamak sholat. Di mazhab Syafi'i kan gitu tuh. Kalau hujan boleh menjamak sholat, tapi harus di masjid. Jadi maksudnya, jadi kalau pas hujan, ke masjid pas hujan, itu boleh menjamak sholatnya. Rahmat juga kan memudahkan itu. Banyak, kalau kita renungi itu, sampai sistem sanksinya sekalipun, semuanya adalah kumpulan dari rahmat itu. Maka ini, untuk bagi orang awam bisa menjadi standar sederhana. Kalau ada ajaran, ya, apalagi yang baru, ukur di sini. Ada unsur kasih sayang nggak? Ada semangatnya itu mengajak orang selamat dari neraka apa tidak? Gitu loh. Kalau semangatnya membantai, menghancurkan orang, menjatuhkan, nggak benernya sudah penyimpangan ini. Ya, begitu. Hukuman sekeras apapun itu sesungguhnya tetap ada unsur rahmat. Termasuk orang yang misalnya menghina agama, melawan agama. Itu kan didakwai dulu tuh. Dakwai ketika dia menghancurkan agama kemudian dihukum dengan tegas. Nah, itu juga untuk menyayangi orang-orang mukmin supaya tidak terkena fitnahnya. Ya. Jadi ada unsur rahmat. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Bagaimana kita mengamalkan ilmu Ar-Rahmanir Rahim ini? Bagaimana kita mempraktekkan ilmu Ar-Rahmanir Rahim ini dalam kehidupan sehari-hari? Ringkasnya, untuk mengamalkan ini hanya Allah yang bisa memberi petunjuk sebanyak apa kita bisa melaksanakan dalam hidup. Tapi saya akan memberikan contoh-contoh saja untuk menjadi pemantik. Di antaranya adalah kita baca ayat ini dengan tartil saat sholat. Karena begitulah yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Salamah annaha dzakarat kalimatan ghairaha qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin yuqatti'u qira'atahu ayatan. Ummu Salamah itu menceritakan bahwa bacaan Fatihah Rasulullah itu adalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Beliau memotong bacaannya satu ayat. Nah, jadi makna tartil kan berhenti dalam satu ayat. Dalam hadis ini lafaz Malik itu dibaca pendek Maliki Yaumiddin, itu mutawatir juga ya. Jadi kita boleh membaca Maliki Yaumiddin, boleh juga membaca Maliki Yaumiddin. Dua-duanya mutawatir. Jadi bacanya bukan disambung. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak disambung. Tartil yang dicontohkan Rasulullah. Jadi kalau kita bisa meniru ini, maka itu akan sangat membantu kita untuk memperoleh kekhusyuan. Terus gimana dengan bacaan yang disambung? Apakah sah sholatnya? Sah, tapi kurang afdol. Karena contoh yang dicontohkan Rasulullah adalah dipotong per ayat. Pengamalan berikutnya adalah memuji Allah dengan penghayatan terhadap maknanya. Jadi saat kita itu diberi ilham oleh Allah untuk tahu bahwa ini adalah rahmat Allah, kita bisa membacanya ayat ini di luar sholat Ar-Rahmanir Rahim, gitu ya, Ar-Rahmanir Rahim, sampai terasa betul di hati. Diingat betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa Allah itu ketika kita ngasih berbagai macam nikmat itu adalah ekspresi dari rahmatnya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Termasuk juga saat sholat.
Jadi saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita ingat semua bentuk kasih sayang yang saya terangkan tadi itu, termasuk yang barangkali diajarkan Allah pada antum melalui ilham-ilham dan mungkin sumber ilmu yang lain. Terasa nantinya ketika sholat, ya Allah, betapa sayangnya Allah kepada saya. Di saat ada orang lain yang susah untuk mencari ilmu, kok saya dimudahkan mendapat ilmu yang seberharga ini. Masya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ya. Ya, itu. Kemudian praktek berikutnya adalah mengamalkan ayat ini adalah jangan pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah. Karena kadang-kadang orang itu ada yang merasa gini ya. Ada orang itu merasa mungkin ketaatannya kurang, mungkin syukurnya kurang. Lalu kemudian dia merasa bahwa dia melakukan perbuatan maksiat atau melakukan kemungkaran, melakukan dosa. Terus dia merasa malu untuk berdoa kepada Allah. Nah, ini keliru. Kenapa? Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Cobalah bayangkan, orang yang kurang ajar pada Allah saja itu masih dikasih nikmat. Ya masa sih kita yang beriman padanya kemudian kita ini tidak dikasih nikmat? Kan begitu. Makanya tahu besarnya rahmat Allah pada kita ini membuat kita tidak pernah berputus asa untuk minta kepada Allah. Minta terus, minta sebanyak-banyaknya. Karena justru ketika Allah mengilhami kita sebuah doa, sebenarnya Allah itu hendak memberi kita. Siapa sih yang ngasih ilham kalau bukan Allah? Ya kan? Jadi kalau ada ilham itu sudah pegang, tangkap, segera sambar, jangan dilewatkan. Karena itu maknanya Allah mau ngasih kita. Allah ngasih ilham kita berdoa supaya mendapatkan petunjuk. Maknanya Allah memang ingin memberi kita petunjuk. Allah mengasih ilham kita supaya kita meminta rahmatnya. Tandanya berarti Allah memang ingin merahmati kita. Ya. Allah mengilhami kita supaya istighfar. Tandanya berarti Allah memang ingin memberi ampun kepada kita. Jadi ya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu salah satu pengamalan penting dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengetahui Allah itu sangat penyayang kepada kita. Termasuk juga adalah jangan pernah putus asa menjadi orang soleh. Allah tuh nggak pernah menuntut kita sempurna loh ya, ya kan? Ada nggak ayat yang menunjukkan jadilah kalian manusia sempurna yang nggak pernah berdosa? Nggak ada. Satu pun ayat kayak gitu tuh nggak ada. Yang menuntut kita sempurna itu malah manusia, ya nggak? Kita bergaul dengan manusia itu kan seakan-akan dituntut sempurna. Tuh, kamu kurang gini, kok gitu sih kamu, kok gitu sih gini, nah, gitu ya. Manusia nuntut kita sempurna, Allah nggak pernah. Allah hanya memerintahkan kita berjuang, itu perintahnya. Berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah yang orang-orang yang berjuang di jalanku pasti akan kuberi petunjuk. Loh, itu perintahnya berjuang. Perintah berjuang itu berarti kita nggak dituntut mulai awal sampai akhir bersih betul. Mustahil itu level malaikat, nggak bisa. Ya Nabi dan Rasul sudah dapat maksum dari Allah. Kita manusia biasa. Salah itu mungkin. Sudah salah, bertobat, ngulangi lagi. Bertobat lagi, ngulangi lagi. Bertobat lagi, ngulangi lagi. Gimana kalau seperti itu? Ya teruskan. Jangan putus asa. Jangan sampai mati su'ul khotimah, intinya gitu loh prinsipnya. Jangan sampai kemudian ketika bilang, ya Allah, aku ini sudah bertobat, kok ngulang lagi. Sudah bertobat, ngulang lagi. Terus sudah pikiran, aduh, kayaknya susah ini saya. Mungkin saya takdirnya masuk neraka ini. Gak boleh kayak begitu ya, tidak boleh. Itu tandanya orang putus asa dari rahmat Allah. Artinya orang tersebut tidak mengimani Ar-Rahmanir Rahim, atau nggak tahu bahwa Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Nggak boleh. Tetap harus yakin Allah itu maha besar rahmatnya. Nggak boleh putus asa. Sedikit pun ada progres dihargai. Ya, jadi dalam perjuangan tadi itu ada progres sudah bagus, luar biasa itu. Ada hadis toh yang mengatakan tuba, bahagia orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Progres. Ada progres itu sudah bagus sekali. Berjuang ada progres. Tidak dituntut untuk sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Nabi para sahabat yang dijamin masuk surga juga ada ketergelinciran. Bukan begitu definisi orang baik. Definisi orang baik adalah orang yang kebaikannya dominan, bukan yang nggak pernah salah. Ya, jadi itu beberapa praktek penting bagaimana kita mengimani
dan menghayati, mengamalkan dari ayat Ar-Rahmanir Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.